Udah mulai belum? Ini yang kemarin kurang lama, jadi orang nggak bisa baca awalnya. Selamat pagi, ibu-ibu, bapak. Ya, kita bertemu lagi dalam live IG-nya Cornerstone Life Guide Bandung. Siang ini, pagi ini, kita akan bicarakan tentang rasa percaya diri anak, khususnya mitos tentang bahwa anak-anak yang percaya diri itu berarti anak yang berani naik panggung, berani pentas, berani maju ke depan, dan seterusnya. Benarkah itu tanda percaya diri? Sehingga banyak sekali orang tua mendorong anaknya untuk berani maju, berani naik panggung, dan seterusnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut sambil menunggu tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Bandung, khususnya dari daerah Polis, ya, dari kantornya Cornerstone Life Guide. Lokasi kami di Bandung, persis di belakang dari sekolah penabur Polis. Ya. Lalu minggu depan, hari Kamis 3 Desember jam 2 sampai setengah 4 akan ada webinar yang berkaitan dengan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Untuk mendaftarkannya, ibu bapak dapat menghubungi Kori di nomor telepon 0813 1817 Biasanya saya hafal mendadak blank. Ya. Silakan ibu bapak, jika ada yang pengen langsung bertanya, ketikkan dulu di bagian chat, nanti akan saya jawab. Ya, secara umum ya kita sudah pukul berapa? 13. Ya, pukul 15 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bergabung. Ya, ada Bu Eli, ada Bu Yuli Probo, ada Mbak Dila, ada Bu Evelyn Theodora. Ya, kita membahas tentang rasa percaya diri anak. Jadi anak-anak itu rasa percaya dirinya terdiri atas 4 komponen. Yang pertama adalah rasa identitas diri. Rasa identitas diri itu adalah si anak tahu siapa dirinya, apa saja kelebihan atau kekuatannya. Ya, jadi dia bisa dengan mudah misalnya berkenalan, saya adalah Dono yang murah senyum misalnya begitu. Saya adalah karisma yang mampu mendengarkan orang, dan seterusnya. Itu adalah rasa identitas diri. Jadi kalau anak-anak ya selalu baik di sekolah maupun di rumah itu ditargetkan untuk tahu kelemahan dan kelemahannya,
maka itu sebenarnya seperti memastikan si anak nggak dapat rasa identitas diri ini. Jadi semua orang tua yang setelah tahu anaknya bahasa Mandarin dapat 6, matematika dapat 10, kemudian anaknya malah dilesin Mandarin dan selalu diingatkan, Mandarinmu kurang gini-gini, ayo les gitu ya, belajar yang tekun, maka dia malah kehilangan rasa identitas diri ya, karena keunggulannya itu bahkan tidak diakui gitu ya. Yang dipersoalkan adalah kekurangannya ya. Seperti itu. Kedua, kita bisa membangun rasa percaya diri itu jika punya rasa aman. Rasa aman ini ada hubungannya dengan sebelahnya, yang tangan ini, rasa kompeten, ya, rasa mampu. Jadi kalau anak yang terus-menerus ditolong orang tuanya, ya, sering dibantu, sering diintervensi, selalu diproteksi, ya, si anak malah kehilangan rasa aman karena dia merasa tidak mampu. Itu sebabnya banyak anak yang ternyata berani di panggung itu belum tentu percaya diri. Besar kemungkinan yang naik panggung itu sebagian diantaranya, bahkan kalau sudah jadi artis populer ya, karena tidak kurang juga klien saya yang artis itu kurang memiliki rasa percaya diri, khususnya karena kurang merasa aman, kurang merasa mampu. Tidak percaya? Ibu cari, minggu kemarin saya baru baca berita bahwa salah satu anggota girl band Korea, SNSD, ada satu yang nggak punya album pribadi. Lalu dia diwawancara di TV, dia mengatakan terus terang di situ bahwa dia tidak percaya diri karena satu-satunya anggota yang nggak punya album, dan juga dia mengaku dia sering dianggap bahkan oleh produsernya suaranya jelek gitu-gitu dan seterusnya. Lalu di dalam wawancara itu karena di sampingnya ada Boa ya, penyanyi artis Korea jadul kayaknya si Boa ini, yang menyatakan enggak, suaramu bagus kok gitu ya. Nah, jadi belum tentu artis yang sering naik panggung gitu-gitu memiliki rasa aman, memiliki rasa mampu ya, rasa aman bahwa saya hidup di dunia, mau krisis, mau dapat berkat, itu saya mampu menghadapinya. Terakhir, komponen dari rasa percaya diri adalah rasa memiliki atau sense of belonging. Rasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Nah, kalau setiap hari anak hanya disuruh belajar, tidak diminta terlibat di dalam keluarga, alhasil apa? Gak ada rasa memiliki. Ya, saya sering melihat sekolah-sekolah besar, gedungnya besar segala macam, tapi samping-sampingnya ini penuh dengan sampah. Saya selalu berpikiran ya di kepala saya, kenapa sih ini para guru, kepala sekolah segala macam nggak melibatkan anak-anak? Ya, kalau setiap hari aja 10 anak diminta nyapu segala macam di sekitarnya, itu mereka akan merasa dia menjadi bagian dari dunia ini. Ya, jadi agak lucu, sekolah tersebut di dindingnya ya sekeliling itu penuh dengan gambar-gambar cinta lingkungan gitu-gitu yang digambar oleh anak-anak, tetapi di bawahnya banyak sekali sampah. Ya, ironis. Karena apa? Nggak ada rasa memiliki. Bahkan tidak jarang banyak orang tua itu sengaja membayar mahal pembantu, babysitter supaya apa? Supaya anaknya hanya fokus belajar. Ya,
nggak ngerjain, jadi bahkan ngambil nasi gitu teriak mbak gitu ya. Akibatnya apa? Dia nggak memiliki rasa memiliki, bahkan ya rasa memiliki dirinya sendiri ya. Nah, bagaimana mungkin dia kalau nggak punya feeling good at herself, at himself, itu bisa punya sense of belonging itu. Nah, jadi nggak salah kalau kemudian ketika dewasa orang-orang yang nggak percaya diri itu ya kerjanya asal, sehingga pengusahanya, bosnya sering ini kok kerja kayak nggak ada motivasi untuk mencapai tujuan bersama sih. Kenapa? Karena nggak punya rasa memiliki. Nah, itu komponen dasar dari menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi sekali lagi nggak ada hubungannya antara berani naik panggung, berani maju ke depan dengan rasa percaya diri. Salah satu tanda bahwa si anak percaya diri itu sederhana saja. Kalau dia jago matematika, kemudian dia pernah nggak berbagi tentang ngajari matematika pada orang sekitarnya, pada teman-temannya, pada adiknya. Kalau itu dilakukan, dia mampu melakukan itu anak percaya diri. Kalau dia cakap bernyanyi, misalnya dia tahu, oh saya pintar nyanyi, saya memiliki suara yang indah, lalu tanpa diminta pun dia antusias selalu menyumbang nyanyi, sering meninabobokan adiknya dengan lagu, itulah tanda anak percaya diri. Kalau si anak itu menyadari, ya punya identitas diri bahwa oh saya adalah anak yang tangkas, anak saya yang cekatan, lalu kemudian setiap kali mama atau papanya melakukan sesuatu, dia kemudian menawarkan bantuannya, itulah anak percaya diri ya. Sederhana sekali, jadi ukurannya bukan seperti mitos selama ini ya. Silakan jika ibu bapak ada yang mau bertanya ya, saya hanya singkat saja. Nanti di hari Kamis tanggal 3 Desember kita akan bertemu lagi di webinar menumbuhkan rasa percaya diri anak pada pukul 2 sampai setengah 4 ya. Ada bahan presentasi dan ada tools yang nanti ibu dan bapak bisa pakai di keluarga masing-masing untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bergabung, juga bapak ya. Ada Bu Irianti, Pak Steve Virgo, ya minggu kemarin kayaknya juga muncul Bu Lisa Fril, Bu Dominika Astrid, ada yang jauh dari Biak, Bu Nani Sansan, ada Pak Enso Wisbowo, Bu Rosi Aprilia. Sepertinya Bu Rosi Aprilia ini udah lama saya mengenal. Ada Bu Kiara ya. Silakan ibu bapak kalau ada yang bertanya ya, saya bacakan dari Bu Kris Naransi. Bagaimana cara menumbuhkan percaya diri untuk anak kinestetik? Ya, sebenarnya sih rasa percaya diri itu tidak tergantung pada gaya belajar. Ya, artinya anak-anak kinestetik ini itu adalah gaya belajar. Berarti kalau kita mulai dari identitas diri, kita harus tahu peta bakat anak. Ya, jadi di sini ibu dan bapak bisa membantu anak dengan mendorong mereka untuk mengenali kelebihannya apa. Sebagai contoh, misalnya katakanlah anak dengan gaya belajar kinestetik ini bakat kuatnya di numerik, gitu ya, misalnya matematika, gitu ya. Tapi karena dia
kinestetik, maka dia cara belajarnya adalah dengan sambil jalan, sambil main basket misalnya gitu ya. Nah, itu yang diperkuat ya, itu yang diperbanyak kegiatannya supaya si anak makin seakan-akan ya, kalau rasa identitas diri ini kayak baju yang saya pakai ya. Kenapa saya sering pakai kaos Batman ya? Saya nggak suka superhero yang lain. Saya mengidentifikasi diri saya seperti Batman, misterius gitu ya. Suka kegelapan karena saya orang yang sarkastik gitu ya. Jadi suka yang gelap gitu, suka memikirkan yang aneh-aneh ya, itu menjadi identitas diri ya. Itu adalah yang saya anggap sebagai kekuatan atau kelebihan saya. Jadi paling penting adalah ajarkan ke anak apapun gaya belajarnya untuk tahu kelebihanmu itu apa. Maka kalau di sini yang paling penting adalah ibu dan bapak jangan bertanya ke anak apa kelebihan dan kekuranganmu. Bagian kekuranganmu itu dicoret, dibuang, dihapus ya. Boleh, dia tahu boleh ya. Tapi membuat kekurangan kelemahan itu adalah hal yang diperhatikan, yang difokuskan, itu salah besar. Jadi kalau dia kebetulan tadi pagi juga ada yang konsultasi, saya sering bertanya pada orang tua, kalau matematikanya dapat 9, kalau fisikanya dapat 8, lalu Mandarinnya dapat 6, yang dilesin apa? Ya, Mandarin pasti. Sekolah seringkali juga gitu. Karena 6 belum sesuai dengan KKM, dia harus ditambahi belajar lagi supaya dia itu naik. Itu prinsip yang totally wrong ya. Jadi fokus saja Bu Kris Naramsi untuk kelebihan anak. Jadi kita mesti membantu bagaimana mengidentifikasi kelebihan, kekuatan, keistimewaan, keunikan anak. Pak Steve bertanya, Max pernah ke Indomaret dan selalu menolak kalau saya suruh bayar dan bicara dengan kasirnya. Apakah itu kurang percaya diri? Bukan, itu tanda kurang keterampilan sosial. Jadi rasa percaya diri itu tidak baru terbentuk jika kita memiliki semua skillnya ini. Ya. Masalahnya orang tua, orang dewasa kerap kali beranggapan bahwa kemampuan bergaul, kemampuan bersosialisasi itu otomatis ada gitu ya. Seakan-akan kayak pohon itu tiba-tiba pohon beringin udah gede gitu ya, nggak perlu ditumbuhkan. Nah, contohnya gini, jadi dilatih aja dari rumah. Jangankan anaknya, orang tuanya aja. Kalau saya cek misalnya gini, kalau anak pulang sekolah ya, pertanyaan orang tua, nah ini waktu sekolahnya offline ya, pulang sekolah tanya biasanya kan gini, tadi di sekolah ngapain ya, tiap hari ditanyain kayak begitu. Kayak nggak punya skill ya, berarti si orang tua ini nggak punya skill cara bertanya kepada anak. Sampai-sampai di Facebook saya pernah menulis 25 pertanyaan yang bisa kita ajukan pada anak pulang sekolah. Nah, akibatnya karena orang tuanya nanyanya selalu sama, si anak jadi juga nggak punya social skills. Contoh, tidak jarang saya ketemu klien di misalnya restoran. Ya, ketemu di restoran, lalu si klien ini menyapa saya dengan cara begini, oh Opa Dono lagi makan ya Opa. Dalam hati saya, memang ada ya orang di restoran gak makan gitu ya, atau oh saya lagi ngerampok gitu ya. Saya sebenarnya pengen jawab seperti itu Pak Steve ya.
Nah, itu menunjukkan bahwa orang dewasa pun tidak punya keterampilan sosial jika tidak diajari. Ya, jadi contoh, Pak Steve bisa mengajari Max misalnya kalau kita ketemu orang, misalnya ketemu oma sama opa, kita harus salam ke siapa dulu, kita ajarkan itu. Terus kemudian kalau ketemu orang pertama-tama itu yang ditanyakan apa, itu kita ajarkan, itu skill ya. Jadi kalau tiba-tiba saya ketemu, misalnya saya tiba-tiba ketemu Pak Steve gitu ya di kereta misalnya gitu, lalu mendadak saya nanya begini, Bapak tabungannya ada berapa Pak? Itu kan pasti Pak Steve akan terkejut gitu ya, seperti itu. Tapi juga kalau saya nanya misalnya begini, oh Pak Steve mau ke Jakarta ya, padahal kita ketemunya di kereta Parahyangan dari Bandung, kan gila gitu kan. Itu kan basa-basi banget yang itu tidak menunjukkan bahwa kita punya keterampilan sosial ya. Jadi itu diajarkan, bukan ukurannya kurang percaya diri. Sekali lagi, tapi kalau dia mampu misalnya ya, jadi kalau ini Max umurnya berapa ya Pak Steve? Kalau anaknya sudah mampu sendiri sih, minta bikin, tadi diajari dulu, tapi kalau datang sampein gitu kan, misalnya diajarin ini belanjaan saya Mbak gitu ya, kemudian nunggu, kemudian diajari aja kalau sudah terima kembaliannya gitu-gitu, terima kasih atas pelayanan Mbak gitu, dan seterusnya gitu ya. Karena saya sering misalnya di restoran gitu-gitu, ketika waiter datang saya balas misalnya terima kasih sudah menyampaikan makanan saya gitu, biasanya mereka cuma bengong. Atau paling-paling jawaban lainnya adalah sama-sama gitu-gitu ya. Tapi saya tahu betul bahwa anak ini, waiter ini sudah diajari social skill jika jawabannya ketika saya mengucapkan terima kasih dia menjawab dengan senang hati gitu. Nah, itu ada pelajarannya Pak, dan perlu diajarkan ke anak. Ya, terima kasih, ada Mas Ainul Farkan juga join dari Jogja. Ya, saya pengen ketemu sekali tapi belum pernah. Bu Lia bertanya bagaimana mengajarkan anak yang sudah merasa percaya diri agar tidak menjadi overconfidence dan menjadi sombong. Ya, rasa percaya diri itu di psikologi tidak ada kurang atau lebih. Rasa percaya diri itu pas. Itu sebabnya di psikologi disebut rasa percaya diri yang sehat dan kurang sehat. Jadi kurang sehat itu bisa berarti kurang percaya diri atau berlebihan percaya dirinya gitu ya. Jadi istilah over PD itu sebenarnya istilah yang keliru. Artinya apa? Orang percaya diri itu mampu, anak yang percaya diri karena tahu identitas dirinya, karena punya rasa kompetensi, ya rasa mampu, maka selalu cukup. Ya. Jadi tidak berlebihan, tidak kekurangan. Contohnya apa? Saya bisa misalnya sampai sekarang menyatakan saya jago dalam ilmu biologi. Ya. Bahkan sekarang pun di umur saya, misalnya saya berani nantang mahasiswa kedokteran atau master atau dokter dalam ilmu biologi, misalnya gitu. Karena saya yakin kemampuan saya di bidang itu memang kuat. Ya. Tapi jika saya jangankan ketemu dengan desainer gitu ya, dengan anak-anak aja, balita yang cakap menggambar, saya akan menyatakan opa nggak bisa gambar. Seperti itu. Nah, itu adalah rasa percaya diri yang tahu saya kekuatannya di mana, gitu ya. Saya tahu kelemahan saya, tapi tidak saya tonjolkan. Nah, maka supaya si anak ini tidak sombong, ya, dia malah diajarkan untuk mampu berbangga, mampu puas, mampu lega dengan kemampuannya sendiri. Jadi diajarkan, misalnya setelah ngerjain PR, ibu tanya, bagaimana perasaanmu setelah ngerjain PR? Puas mah?
bangga mah karena aku ngerjain sendiri tanpa bantuan, itu akan membuat dia menjadi tadi ini, punya rasa kompetensi yang cukup. Karena ukurannya siapa? Ukurannya tidak dibandingkan dengan orang lain, ukurannya adalah dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, jangan salah. Kadang-kadang lingkungan, ya sekolah, keluarga itu membentuk anak menjadi sombong tadi. Kenapa? Karena sistem penilaiannya adalah dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Jadi kalau kompetensi ini pengukurannya dari mana? Skalanya dari mana? Parameternya dari mana? Dari dirinya sendiri. Kenapa orang itu sombong? Karena dia membandingkan. Kenapa dia membandingkan? Karena sistem, termasuk sistem pendidikan, selalu membandingkan anak. Yang angkanya 10 itu lebih baik daripada yang skornya atau nilainya 9, 8, dan seterusnya. Bahkan ada kelas khusus untuk anak-anak yang juara-juara misalnya gitu. Nah itu membuat si anak, ya saya lebih dong gitu. Contoh di sekolah saya dulu SMA, kalau IPA-nya itu kelasnya besar, kayak saya misalnya IPA 7, itu berarti saya anak dodol. Ya, nilainya jelek. Padahal saya juara se-Eropa waktu biologi, misalnya gitu ya. Tapi saya dapat kelas 3 IPA 7 yang secara skor rapor, dinilai rapor itu memang termasuk yang belakang gitu ya. Karena IPA-nya hanya 8. Berarti saya itu dibandingkan anak 3 IPA 1 itu secara total skor itu jelek banget. Ya. Nah, tapi kalau si anak ini punya tadi ini, ya nggak masalah. Mau di 3 IPA 7, 3 IPA 8, tapi si anak tahu kelebihan saya gimana. Itu tidak akan menjadi sombong. Jadi malah sering-sering ibu tanyakan perasaannya setelah mengerjakan sesuatu. Ya, ya Pak Steve, berterima kasih dengan senang hati Pak Steve. Ya, terima kasih Bu Yunita, Bu Laura, Pak Andoriantu, ya, yang sudah bergabung. Terima kasih juga Pak Doni Chandra. Oh, ini dari Klaten. Selamat sore Pak Doni, kangen saya ke Klaten. Bergabung juga Bu Yohana Francisca, ada Bu Xian Sain. Ya, sekali lagi rasa percaya diri anak komponennya ada 4. Yang paling penting ibu bapak untuk menumbuhkan rasa percaya diri adalah bantu anak-anak sejak kecil, sejak balita, sejak batita itu udah dikenalkan fokus pada kelebihannya, pada kekuatannya, pada keistimewaannya. Maka kalau ini dikuatkan, tiap anak itu berbeda. Tidak ada, kalau ada 100 anak, 100-100-nya itu berbeda. Ya. Ada keunikan. Ya, kita fokus pada keunikannya, keistimewaannya, tidak menyamakan dengan anak lainnya. Kok temenmu pinter matematika, kok kamu enggak? Nah kalau seperti itu, kalau anaknya sudah tahu kelebihannya, ya, tapi aku jago basket, misalnya gitu. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Masih ada kesempatan bertanya Ibu Bapak, silakan. Jika tidak ada, nanti beberapa menit lagi akan saya tutup. Kedua, ya, selain identitas diri, biarkan anak memiliki rasa aman lewat rasa kompetensi. Maka cara membangunnya adalah segala sesuatu yang anak sudah mampu lakukan, ya, itu jangan dibantu, jangan diintervensi. Ya, bahkan jika menurut papa mamanya
kerjaannya, kriterianya, parameternya menurut versi orang tua itu tidak sempurna. Nggak apa-apa. Orang percaya diri itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya tidak sempurna. Ya, yang pengen sempurna itu jelas malah menunjukkan orang yang percaya dirinya kurang sehat. Ya, karena tidak mampu menerima kesalahan, kemunduran, kegagalan dirinya. Akibatnya apa? Karena dia fokus untuk sempurna, malah dia nggak kerjain itu. Nah, kenapa? Karena orang yang pengen sempurna, anak-anak yang pengen sempurna, orang tua yang pengen anaknya sempurna, itu sebenarnya lebih mementingkan persepsi atau penilaian orang lain daripada penilaian dirinya sendiri. Ya. Jadi memang agak aneh kalau orang yang merasa percaya dirinya sehat itu mungkin terdengar sombong buat orang lain, tetapi itu fakta. Ya, yang disebut sombong kalau menurut saya adalah dia membanggakan kepintarannya sambil merendahkan kebodohan orang lain. Jadi kalau ada seorang anak bilang, gue dong jago matematika, gak kayak lo, gak bisa apa-apa, itu sombong. Tapi kalau dia gini, gue jago matematika, juara satu sekolahan, apakah kamu perlu bantuan untuk ku ajari matematika? Nah, ini anak yang percaya diri. Dia tahu kelebihannya, lalu dia gunakan kelebihannya itu untuk berbagi kepada teman-temannya, kepada sesamanya. Itu anak yang percaya dirinya sehat. Ya. Jadi seperti itu. Ya, bagi yang baru bergabung, ya silakan nanti bisa menonton ulang di IGTV-nya Cornerstone Life Guide, dan kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis 3 Desember tahun 2020 ya, pukul 14 sampai 15.30 untuk dalam webinar menumbuhkan rasa percaya diri anak. Selamat berakhir pekan Ibu Bapak. Kalau liburan di tempat-tempat umum, silahkan tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk terus berbahagia, mengambil keputusan bahagia, bersukacita, karena itu bikin daya tahan tubuh jadi meningkat sehingga virus COVID lebih probabilitas untuk menyerang kita menjadi lebih kecil. Ya. Ada satu pertanyaan mungkin perlu saya jawab. Pertanyaannya dari Bu Dominika Astrid. Bila anak membuat tugas ternyata ada kesalahan, saat diberitahu ada kesalahan anak malah menjadi menangis, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, nah cara kita memberitahu kesalahan itu membuat si anak bisa tadi kehilangan identitas diri maupun rasa kompeten. Jadi cara beritahunya begini Bu. Terima kasih ya Kak sudah mengerjakan PR ini sendiri. Misalnya seandainya ini kesalahannya ngerjain PR itu. Ibu periksa dari 10 soal ternyata ada 3 yang salah atau 1 yang salah, ya. Ibu cukup mengucapkan terima kasih sudah mengerjakan PR ini sendirian. Apakah kamu perlu memeriksa ulang? Ya, kira-kira gitu. Enggak mah, udah benar. Tadi udah aku periksa, udah benar. Oke. Mama nanya sekali lagi, perlukah kamu periksa ulang? Ya, dia bilang tetap yakin, enggak. Oke, ya kalau begitu besok kami serahkan, gitu ya. Besok dia ternyata hanya dapat 9 karena ada 1 yang salah. Nah, begitu pulang kan tentu dia kecewa gitu-gitu. Bu Astrid bantu dia untuk menerima perasaan kecewanya. Mama bisa menerima kekecewaanmu karena harapanmu kamu dapat 10, tapi ternyata kamu dapat 9. Ya. Tapi Mama
menghargai, yang nggak usah pada kata lebih, mama menghargai usahanya. Nggak usah pakai kata-kata, oh nilai itu nggak penting, mama nggak mementingkan nilai kok, gitu ya. Itu nanti si anak malah jadi tahu bahasa tubuh orang tuanya palsu, gitu ya. Karena ternyata begitu anaknya dapat 10, happy-nya luar biasa si orang tuanya. Jadi si anak jadi tahu bahwa sebenarnya aslinya kita itu juga sangat peduli pada skor. Ya, jadi cukup ucapkan terima kasih sudah berusaha ya ngerjain PR itu sendiri. Nah, kalau udah dia anaknya udah tenang setelah menerima kekecewaannya itu, ibu ajari, mari kita evaluasi kenapa kemarin kamu dapat 9, gitu ya. Nah, evaluasinya bukan soal cara mengerjakan, bukan. Si anak udah pintar itu, kalau dapat 9 itu berarti dia udah paham. Biasanya seperti itu karena apa? Karena dia kekurangan life skill. Seperti apa? Ketelitian, ya, kecermatan, ya, kesabaran, ketekunan, itu yang dia kurang. Atau bahkan mungkin dia perlu mengetahui, oh ternyata kalau saya belajar sambil sesekali main, itu yang membuat saya kurang teliti. Nah, evaluasinya di situ, bukan di soal atau proses belajarnya. Ingat, anak-anak itu pintar, jadi nggak perlu diajari cara mengerjakan segala macam itu, tapi fokuskan pada soft skillnya, fokuskan pada life skillnya dia. Itu akan membuat dia percaya diri. Ya, jadi sama seperti orang tua, orang kerja pun kalau misalnya anak buah saya ini salah gini-gini, dia pasti marah, jengkel segala macam. Ya wajar kalau dia menangis. Ibu terima kekecewaan. Ya. Itu pertanyaan terakhir. Sekali lagi, sampai bertemu pada hari Kamis 3 Desember, webinar menumbuhkan percaya diri. Terima kasih Ibu Bapak, Tuhan memberkati.